Di segmen pembuka ini, kita akan membahas mengenai yang namanya herbal. Ternyata herbal di Indonesia kaya banget, banyak banget bumbu-bumbu masakan yang kita masak sehari-hari ternyata dapat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Saya tidak sendiri, saya sedang bersama dengan Dr. Dian Elkonora, dokter herbal medik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Dr. Ekes. Ya. Luar biasa ya, ternyata di Indonesia kita kaya akan bahan-bahan rempah atau herbal. Di samping bumbu masakan, ternyata bermanfaat untuk kesehatan, dok ya? Betul sekali. Jadi si kecil yang penuh manfaat. Benar, salah satunya adalah ketumbar, si kecil yang penuh manfaat. Menarik banget dokter. Oke, dokter Dian, sebelum kita meramu nih tentang ketumbar, kenapa sih ketumbar itu bermanfaat untuk kesehatan? Ada apa di ketumbar ini dokter? Ya, jadi begini Dr. Ekles, untuk ketumbar ini sebenarnya sudah secara empiris, secara turun-temurun itu sudah dibuktikan oleh nenek moyang kita bahwa termasuk salah satu rempah yang banyak dipakai untuk menjaga kesehatan. Makanya terkenal namanya teh ketumbar kalau zaman dulu. Nah, sekarang ketumbar pun sudah tren ya, bahkan di mana-mana juga sudah mulai banyak dipakai ramuan ketumbar ini. Yang ternyata di dalamnya ketumbar ini sangat padat dengan senyawa kimia yang sangat bermanfaat. Salah satunya yang paling banyak adalah flavonoid. Kemudian juga mengandung banyak vitamin, vitamin B, vitamin C, kemudian ada zat besi juga, Fe-nya, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini ternyata kalau kita benar-benar kita olah dan kita manfaatkan, sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Tips ini untuk pemirsa memilih ketumbar yang benar nih. Betul. Yang bermanfaat untuk kesehatan nih. Iya. Ini kan ada 2 ketumbar nih dok. Iya. Ya? Iya. Ada yang warna kecoklatan. Agak coklat, ada yang putih banget. Iya. Ya. Persamaannya hanya kecil mungil. Iya, persamaannya. Bedanya warnanya. Mana yang bagus dokter? Ya, jadi ini sebenarnya ketumbar atau Coriandrum sativum ini asli warnanya adalah agak kecoklatan. Oh, yang seperti ini? Iya, jadi harap berhati-hati juga jika memilih ketumbar, jangan sampai warnanya yang terlalu putih. Biasanya dikhawatirkan sudah dipakai zat tambahan pemutih pada saat dia membersihkan dan mengeringkan. Jadi sebaiknya pilihlah yang organik dan juga warnanya agak kecoklatan. Dan ini memang kalau di pasar tradisional yang aslinya memang warnanya agak kecoklatan seperti ini dokter ya. Nah, penasaran nih dokter, langsung aja kita buat ramuan untuk mengontrol gula darah. Betul. Silakan dokter. Ya. Kali ini bahan yang kita gunakan adalah kombinasi dari ketumbar, bunga lawang, dan juga kayu manis. Kita pakai 1 sendok makan ketumbar, ya. Kita taruh di gelas, kemudian 3 bunga lawangnya dok. Bunga apa dok? Bunga lawang atau bunga star lawang. anis. Ya, dia juga antioksidannya tinggi. Jika dikombinasi dengan ketumbar juga sifatnya sinergis dok untuk menurunkan gula darah. Kemudian kayu manis, semua bahan tadi sudah dicuci bersih ya dok. Kita keringkan. Kemudian kita ambil sekitar 4 cm atau 1 jari ya. 1 ruas jari kayu ya. manis. Kayu manis. Kemudian kita seduh dengan air mendidih dok. Oh, air mendidih. Kita sudah didihkan ini ya. Setelah itu kita tutup dok ya. Kurang lebih berapa lama? Kita tutup kurang lebih 15 menit sampai dengan dingin dan juga sudah larut zat aktifnya. Di sini untuk membuat ramuan ini sebenarnya sangat sederhana sekali, cuman harus tetap diingat harus ditutup rapat karena apa? Biar minyak atsirinya tidak keluar. Karena ternyata salah satu khasiat dari ketumbar itu ada di minyak atsirinya juga, bahkan di kayu manis juga di minyak atsirinya juga sangat bermanfaat. Sehingga kalau ditutup dia tidak keluar ya. Mungkin ada fungsi lain dokter? Salah satunya adalah untuk menyamankan saluran cerna. Jadi kalau dia kembung, lagi nggak nyaman gitu mencernanya atau lagi begah, kata orang sini begah ya, itu kita bisa pakai ramuan ketumbar ini. Mungkin kita akan membuat ramuan untuk khusus ini ya, kepada pemirsa apalagi yang sering mengalami gangguan pencernaan. Nah, gimana dokter? Ya, tadi kita sudah sedikit bahas di awal. Jadi untuk yang saluran pencernaan, untuk mengatasi gangguan pencernaan ini, ketumbar biasanya bisa dipakai tunggal dengan teh ketumbar atau bisa dikombinasi dengan bahan lain. Jadi di sini untuk hari ini kita memakai kombinasi ketumbar, kemudian jintan putih. Apa dok? Jintan putih ya. Kemudian adas. Gimana nih dok, kita meracik ramuan ini dok? Ya, kalau tadi yang ramuan pertama kita seduh. Nah ini untuk ramuan yang kedua kita rebus. Ya, kita semua seperti yang awal, kita cuci bahan sampai bersih dulu. Ya, harus bersih ya bahannya. Kemudian setelah bersih, kita tiriskan, kita ambil, kita siapkan air dok, 3 gelas. 3 gelas. Di sini kita didihkan ya. Setelah mendidih seperti ini, keluar gelembung kecil, kita masukkan sebenarnya kita yang bagus lagi, semua kita haluskan. Makanya bisa juga kita pakai yang bubuk. Sekarang sudah ada yang dijual ya di pasaran yang bubuk.
bisa juga kita gunakan yang dalam bentuk utuh ini. Oke, Cuma baik. saja kalau yang bubuk dipakainya cukup 5 menit. Biasanya kalau sudah dihaluskan dia 5 menit direbus sudah bisa diangkat. Oke, langsung saja dokter. Ya. Gimana dokter? Setengah sendok teh dari ketumbar. Ini, Dok? Iya, kita Ya. masukkan. Ya, kemudian bisa juga dihaluskan tadi ya. Kemudian jintannya juga. Jintan putih. Iya, setengah. Kemudian adasnya seperempat sendok teh. Ya, kita larutkan. Bagusnya lagi kita tutup. Kemudian kita tunggu kira-kira karena ini utuh ya bisa sampai 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 Ya, menit. api kecil saja ya, Dok. Ya, karena tadi sudah mendidih. Dan kemudian setelah 10 menit kita angkat, kita dinginkan. Baru Kemudian diminum. kita saring dulu. Oh, saring Kita dulu baru diminum ya. Kemudian setelah dingin kita tambahkan madu, Dok. Oke. Jadi selain ada fungsinya, madu ini sebagai penyedap rasa juga ya. Betul, Setuju dokter sebagai ya? memberikan rasa manis dan juga dia bagus enzimnya untuk saluran pencernaan. Oke. Memang agak warna kekuningan ya? Iya, betul sekali. Jadi dia berubah warna. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Dingin ya? Ya, dingin karena kita mau tambahkan madu. Jadi kalau madu tidak boleh posisi panas karena enzimatik ya. Madunya tadi bekerja sinergis dengan ramuan ini untuk menjadi enzim yang memperbaiki enzim di pencernaan. Benar-benar. Jadi bau yang khas banget nih. Ya? Ya, Oke, berarti kita tunggu sampai dingin. dingin. Campur madu. Ya, Baru kemudian diminum. kita konsumsi pada saat sebelum sarapan bisa. Kita aduk sampai larut, kemudian siap untuk diminum. Ya, wangi sekali ya, Dok Wangi ya. sekali ya. Betul. Jadi minyak sirinya juga keluar ya, Ya. dari semua rempah ini. Memang ada ini ya efek spontan ya dari Betul. minyak asiri ini ya. Iya, jadi ada efek menenangkan juga, Menenangkan. kemudian relaksasi, kemudian juga ketika dikonsumsi dia bersifat metabolik melancarkan tadi. Oke, membantu melancarkan saluran Betul, pencernaan juga ya dokter ya. iya. Dan ini yang tadi ya dokter ya untuk membantu mengontrol gula darah. Ya, jadi Ya, ada menurunkan gula darah. benar. Ya, Jadi betul. ada ketumbar, ada bunga apa tadi dokter? kembang lawang, Kembang laut sama kayu manis ya. kayu manis Oke. ya. Dokter ternyata baunya memang wangi banget ya karena campuran tadi ya ketumbar, kayu manis, bisa aromaterapi ya juga Betul dokter ya. sekali, bisa kita gunakan untuk aromaterapi yang bahannya sederhana ada di dapur kita ya. Setuju banget. Iya. Terima kasih dokter, Sama-sama, informasinya Dokter sangat Ella. jelas. Iya. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Dokter Dian dan semoga bermanfaat. Dan ternyata banyak ramuan herbal di dapur kita yang sering kita pakai sebagai bumbu masakan bermanfaat untuk kesehatan kita. Salah satunya ketumbar dokter ya. Betul sekali. Jadi maksimalkan ya. Oke, tetap bersama kami, saksikan setelah yang satu ini.